Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hashtag Dev Channel. Dan kali ini kita akan membuat upload file dengan Nux. Oke, langsung saja kita mulai dengan inisialisasi projectnya. Kita buat nama foldernya Nux3 Upload. Dan silahkan pilih package yang akan digunakan, package manager. Kemudian saya akan buka folder dengan VS Codium. Oke, kemudian kita perlu setup untuk Nux config. DevTools saya disable karena untuk sekarang belum terlalu perlu. Dan kemudian kita update app.view. Oke, kemudian langsung saja kita buat form uploadnya dengan input file. Kita perlu listener ketika ada file yang masuk, dan kita butuh satu variabel untuk menampung file yang akan diupload. Oke, langsung kita buat fungsinya. Nah, di sini kita harus membaca target elemennya. Dan ada di property files. Oke, karena biasanya ada di dalam array, jadinya bisa menggunakan destruktur array. Oke, coba kita buat tag pre untuk menampilkan nama file. Kemudian kita coba running. Sebelumnya kita masuk dulu ke foldernya dan kita running npm run dev. Oke, ada error. File name ini harusnya kondisional karena dia bisa kosong. Oke, sudah bisa. Sepertinya perlu jarak antara label dan input. Oke, langsung kita coba. Dan nama filenya sudah terlihat. Itu berarti variabel file sudah bisa diinisialisasi dengan fungsi onChangeFile. Oke, kita buat submit untuk mengirimkan form data. Kita tambahkan alert ketika ada error. Kita butuh controller atau API yang digunakan untuk menghandle request dengan define event handler. Di sini try catch blocknya saya buat statis untuk throw errornya.
Kemudian kita butuh satu fungsi untuk membaca form data. Kita coba buka di H3. Kita lihat di sana seharusnya ada fungsi untuk membaca multi-part form data. Dan ini adalah fungsi yang bisa digunakan, read multi-part form data. Oke, kita coba log body request-nya dan kita return sukses. Oke, kita coba upload menggunakan fetch. Di sini seharusnya ada placeholder atau suggestion, tapi sepertinya ada kesalahan. Kita coba dulu. Kita buat form data. Kita buat perkondisian untuk memastikan bahwa file sudah di-upload atau sudah dipilih dari filenya. Kita append dengan nama file. Langsung saja kita upload file dan kita submit. Sepertinya belum masuk request-nya. Kita coba lihat di network dan hasilnya ini HTML respon. Sepertinya ada kesalahan. Kita coba reload. Oh ya, saya lupa, seharusnya file upload ini ada di folder API. Jadi salah di sana. Oke, sudah bisa, seharusnya ini sudah bisa diupload. Kita coba lagi upload file. Sudah bisa terupload. Kita coba tambahkan form atau isian untuk teks supaya terlihat bagaimana perbedaan antara input file dan teks. Kita tambahkan saja model order. Kita tambahkan append order. Kemudian kita coba reload. Dan kita upload file lagi. Dan tambahkan teks. Oke, hasilnya seperti ini. Dia datanya ada field name dan data. Sedangkan untuk data isinya file buffer.
Dan sepertinya itu harus dikonversi agar supaya bisa dibaca. Kita tambahkan satu lagi field number untuk ya percobaan saja sebenarnya. Oke, kita tambahkan ke bodinya, body event number, dan ini seharusnya tidak boleh selain string atau blob. Jadi form data hanya menerima dua tipe data. Oke, kita coba tambahkan file dan teks dan number. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Dan semua datanya adalah buffer. Oke, jadi kita perlu memisahkan antara file dan form teks. Kita perlu satu fungsi untuk mengecek apakah itu file atau bukan. Di sini ada name, file name, type, data. Oke. Kita tambahkan ke array. Dan kita perlu satu parameter. Ini ada di H3-nya multipath data. Kita tambahkan parameter, dan parameter ini kita cek berdasarkan key objeknya. Kita filter ketika dia key-nya ada di dalam file case. Ini seharusnya nanti bisa membedakan antara file dan teks. Kita buat satu fungsi lagi untuk memparsing atau mengurai data. Oke, kita butuh satu parameter. Dan kita akan cek apakah dia array atau undefined, karena read multipath form data ini bisa saja undefined. Oke, kita menggunakan fungsi reduce, dan di sini nanti akan dikonversi sebagai objek. Oke, kita tambahkan key data. Key-nya name dan value itu kita bedakan. Ketika dia file berarti kita tidak perlu ubah datanya.
Dan ketika dia bukan file, maka itu perlu dikonversi menjadi string. Karena data ini tipenya buffer, jadi tinggal kita menggunakan fungsi toString UTF-8. Oke. Kita return hasilnya dan kita coba parsing. Nampaknya ini harusnya array. Oke. Kita coba submit lagi seperti apa hasilnya, dan hasilnya sudah bisa dibaca sesuai dengan form input. Oke, selanjutnya kita perlu mengupload filenya, mengupload file ke dalam folder server, ke dalam folder projectnya. Kita bisa menggunakan unstorage. Ini juga ekosistemnya UnJS, termasuk Nitro, H3, dan lain-lain yang digunakan juga di dalam Nux. Jadi kita bisa menggunakan unstorage ini langsung tanpa harus menginstal terlebih dahulu. Kita gunakan Node.js file system. Oke, kemudian saya akan membuat fungsi untuk menyimpan file, yang berarti parameternya harus ada type dan data, yang dimana data adalah buffer data. Oke, kita perlu mengambil ekstensi dari filenya. Kita gunakan file type-nya, kita split dan kita ambil indeks kedua. Kita akan simpan ke folder resource, dan saya akan menggunakan random UID untuk membuat nama file. Kita buat file name dengan random UID dan ekstensi dari filenya. Kemudian kita membutuhkan satu fungsi untuk menyimpan. Kita bisa gunakan setItemRow. Karena setItem itu sudah menggunakan encoding, jadi kalau setItemRow ini tidak ada encodingnya, dia mengikuti file buffer. Oke, langsung kita buat variabel untuk mengambil datanya, dan kita cek apakah file itu sudah terisi variabelnya. Kita coba.
nanti seharusnya ada satu folder resource yang akan dibuat secara otomatis. Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya, filenya sudah terupload. Dan selanjutnya terkadang kita ingin membuat upload itu bisa lebih dari satu ya. Saya coba buat upload file yang bisa ditambahkan beberapa atau sebanyak mungkin. Ini untuk kita mempelajari bagaimana cara menghandle file upload yang tidak hanya satu file. Oke, di sini saya perlu untuk menggunakan perulangan. Kita buat perulangan dari form files. Sepertinya ada kesalahan. Files ini tidak bisa didestruktur. Oke, kita coba dulu. Sepertinya kita perlu untuk mengubah struktur datanya. Jika langsung menggunakan filenya seharusnya tidak bisa. Oke. Di sini eventnya perlu kita rubah karena kita harus memastikan indeks keberapa file yang akan ditambahkan. Kita hapus terlebih dahulu karena nantinya kita perlu satu library untuk membuat form data secara otomatis. Formnya belum tampil karena memang diisi kosong ya arraynya. Kita perlu satu button untuk menambahkan form file. Langsung kita push gunakan null, seharusnya tidak bisa. Sepertinya kita perlu rubah struktur datanya. Kita tambahkan satu properti lagi, file, state atau nilai awalnya 0. Kemudian kita rubah files push kemudian filenya 0. Kemudian kita rubah di sini .file. Oke, kita coba seperti
sepertinya sudah. Kita coba upload. Kita ubah dulu teksnya, seharusnya labelnya bukan submit. Kita rubah add file. Kemudian kita perlu satu library untuk membuat form data yang secara singkat ya. Kita buka npm, kita coba searching object to form data. Ini ada library yang bisa kita gunakan untuk mengconvert objek menjadi form data. Jadi nested array, nested object yang bisa menggunakan library ini. Langsung kita coba import. Dan kita masukkan ke dalam body form untuk pemisahan menjadi array menggunakan key yang secara berurutan, seharusnya menggunakan kurung siku seperti itu untuk array. Kita coba tambahkan file. Kita upload. Saya perlu untuk logging console log. Kita coba submit lagi formnya. Nah, di sini sudah ada 2 file, tetapi strukturnya kita perlu ubah karena tadi menggunakan kurung siku untuk objek. Kemudian kita akan ubah supaya pemisah dalam arraynya menggunakan tanda titik. Nah, sekarang arraynya seperti ini, masuk, tapi masih menjadi objek. Nah, kita membutuhkan satu library lagi untuk merubah menjadi nested object. Kita install. Ada fungsi parse form data. Oke, kita coba terapkan di sini. Dia menggunakan array untuk parameter inputnya. Bisa menggunakan karena hasil resultnya adalah objek, maka kita konversi menjadi array.
yang akan mereturn objek. Kita coba running. Dan kita coba upload lagi gambar. Kita tambahkan number dan teks. Nah, seharusnya sekarang seperti ini. Sudah bisa nested object. Kita perlu mengambil file yang ada di dalam array. Kita coba log filenya, kita submit lagi. Seperti apa hasilnya? Ternyata masih ada di dalam property file. Kita mapping supaya dia langsung saja menjadi objek di dalam array. Nah, ini bisa langsung kita simpan dengan menggunakan perulangan. Kita buat perulangan dan kemudian kita implementasikan untuk menyimpan filenya. Oke, kita coba hapus file yang sebelumnya. Kita pastikan bahwa folder resource sudah kosong. Saya tambahkan satu file lagi. Tambahkan PDF lah. Oke, sudah terupload. Dan ini hasilnya. Kalau PDF tidak bisa dibuka di VS Code ya. Tapi kalau untuk gambar masih bisa. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, tapi ini mungkin terlihat agak terlalu banyak ya di satu file ini. Ini bisa kita pindahkan menjadi satu fungsi saja. Saya tambahkan satu folder utils, file multipart, kita kopas. Oke. Kita pindahkan fungsinya supaya lebih terorganisir. Saya akan menggunakan nama use multipart reader supaya berbeda dengan penamaan yang auto import dari H3. Read multipart form data ini bisa kita langsung gunakan saja di sini supaya lebih sederhana untuk pembacaan form data. Kita tambahkan parameter event dan kita rubah menjadi body. Oke, seperti ini. Kita pisahkan dan kemudian yang ada di sini kita hapus dan kita panggil function use multipart reader.
Kita hapus saja fungsi sebelumnya ini supaya lebih terlihat sederhana di sini. Supaya tidak menggunakan tanda titik double, biasanya menggunakan tilde atau add ya. Tidak bisa mungkin karena ada konfigurasi tambahan, jadi cukup seperti ini saja. Oke, ini kita coba hapus lagi untuk memastikan fungsinya bisa berjalan dengan semestinya. Oke, sudah terupload. Kita lihat lagi, sudah terupload juga di dalam folder resource. Jadi seperti inilah kira-kira teman-teman untuk upload file di Nux versi 3 dengan menggunakan Nitro. Sekian, kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih.